Bayangkan Anda jadi orang nomor 2 di negeri ini, tapi tiap minggu disuruh pindah-pindah tempat kerja. Hari ini di Papua, besok di Kalimantan. Beginilah yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia. Baru hampir 6 bulan menjabat, Gibran sudah jadi sorotan tajam. Bukan karena kebijakan strategis, tapi karena di mana seharusnya ia berkantor. IKN, Jakarta, atau Papua. Inilah realita politik dan tata pemerintahnya sedang bergerak, dan hari ini kita akan membedah lebih dari sekedar wacana pindah-pindah kantor. Isu ini dimulai bukan dari Gibran, tapi dari lembaga legislatif dan narasi yang berkembang di ruang publik. Ketika Presiden Prabowo gencar mendorong Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai simbol kebangkitan nasional, muncul dorongan dari sejumlah anggota DPR agar Wakil Presiden mulai berkantor di IKN. Tujuannya jelas, memberi contoh konkret kepada publik bahwa pemerintah serius dengan proyek pemindahan ibu kota. Salah satu suara itu datang dari Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR dari Partai Nasdem. Ia menyebut bahwa sesuai Undang-Undang IKN, maka semestinya Wakil Presiden juga berkantor di sana. Namun tak lama berselang, muncul usulan lain. Gibran diminta berkantor di Papua. Kenapa Papua? Karena dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, Wakil Presiden ditugaskan menjadi Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua. Artinya, dia punya peran vital dan terstruktur untuk mengawal kemajuan wilayah timur Indonesia itu. Dua arah, dua penugasan, dan satu sosok di tengah-tengahnya. Pekan lalu, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Gibran menanggapi semua wacana itu dengan kalimat yang mencerminkan realitas birokrasi yang sedang berubah. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Kalimat itu disampaikan dengan nada santai tapi maknanya dalam. Gibran ingin menegaskan bahwa selama belum ada instruksi resmi dari Presiden, dia siap menjalankan tugas dimanapun. Saya ini pembantu Presiden, ucapnya menegaskan loyalitas. Namun yang menarik adalah aktivitas lapangan Gibran. Ia memantau penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU, meninjau sekolah rakyat dan sekolah vokasi, menyentuh isu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, yang sering luput dari perhatian pusat, dan bahkan menghadiri muktamar organisasi mahasiswa Islam, memperlihatkan dirinya sebagai simbol anak muda, inklusif, dan fleksibel. Ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi menunjukkan wajah baru wakil presiden bekerja dari lapangan, bukan dari balik meja. Mas Gibran, sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih, Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Tuh, dan kalau saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini BSU, sekolah rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup muktamar Persis, Hima Persis. Gitu ya. Pertanyaannya sekarang, perlukah Gibran benar-benar berkantor di IKN atau Papua? Atau justru dia perlu tetap nomaden seperti sekarang? IKN adalah proyek masa depan, simbol pemindahan beban pembangunan dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Tapi realitasnya, sampai pertengahan 2025 ini, belum banyak infrastruktur yang siap untuk mendukung kerja seorang wakil presiden secara penuh di sana. Sementara itu, Papua adalah luka lama pembangunan, di mana selama puluhan tahun, pusat selalu gagal mengangkat derajat ekonomi, sosial, dan keamanan. Jika Gibran betul-betul berkantor di sana, itu akan menjadi pesan simbolik dan substansial bahwa Jakarta tidak lagi membelakangi Papua. Tapi ini bukan perkara gedung dan meja, ini soal arah politik pemerintahan Prabowo Gibran.
Apakah mereka ingin menampilkan wajah baru kekuasaan yang dekat dengan rakyat di daerah, atau tetap terpaku pada simbolisme ibu kota dan rapat-rapat elit? Sejumlah pengamat menyebut bahwa wacana pindah-pindah kantor ini tak lain adalah ujian awal bagi Gibran. Di satu sisi, ia harus menunjukkan kepatuhan kepada presiden. Di sisi lain, ia tak boleh kehilangan identitas sebagai wakil presiden muda yang digadang-gadang membawa energi segar. Sampai hari ini, belum ada keputusan resmi dari istana tentang lokasi kantor tetap Wapres. Yang jelas, Gibran masih akan terus berkantor dimanapun rakyat membutuhkan. Sementara itu, narasi bahwa pusat tidak harus di Jakarta makin kuat, dan publik Indonesia kini punya harapan bahwa kekuasaan bukan hanya soal tempat duduk di ibu kota, tapi soal kehadiran langsung di tempat yang membutuhkan. Jika Anda setuju bahwa pemimpin seharusnya bekerja dari lapangan bukan hanya dari balik meja, beri komentar hadir dari rakyat di bawah video ini. Kalau menurutmu Gibran seharusnya benar-benar berkantor di IKN atau Papua, sampaikan alasanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kami akan terus hadir dengan narasi-narasi tajam, informatif, dan menyuarakan yang tak terdengar.